jumpa lagi dengan aku Ita Surya. Step 4, Tarot for Client. Oke teman-teman, klien aku Ita ini Divine Feminine Leo ingin menanyakan pasangannya ya. Divine Feminine Leo menanyakan Divine Masculine Scorpio. Kira-kira dia serius gak sih kak sama aku gitu kan? Dia sayang gak sih sama aku sebenarnya, kayak gitu. Kurang lebih gitu ya. Nanti kita lihat lewat kartu ini yang kebuka apa aja ya. Oke, energi untuk kamu ya kak, dan pasangan yang kamu tanyakan, orang yang kamu fokuskan ya. Nah, loncat ya. Four of Wands. Oke, ini salah satu atau kalian berdua bisa jadi ya, sama-sama menginginkan untuk berumah tangga gitu sepertinya. Ini barusan jatuh kak, Two of Wands. Tapi ya inilah mesti ya, selalu ada tantangan gitu ya dalam setiap perjalanan hidup. Two of Wands seperti dia masih maju mundur. Kalau dari kartu ini sih di sana ada kayak pegunungan gitu ya, sementara dia ada di atas kastil dan dia memandang ke depan luas gitu ya. Ini bisa juga LDR ya kak ya. Aku Ita mohon penjelasan untuk Three of Wands. Aku Ita mohon penjelasan untuk Two of Wands. Dua tongkat itu ya, maksudnya apa sih gitu. Reminiscing, keepsake, perception, learn from the past. Make memories. Ya, dia seperti masih maju mundur gitu ya kak. Masih ingat-ingat juga tentang masa lalu. Sempat juga dia terbersit gitu. Dia masih ada sedikit takut kayaknya ya gagal. Seperti yang tadi aku Ita sudah sampaikan sebelumnya di chat ya kak. Four of Wands tadi sudah jelas ya. Kemudian ada apa lagi? Semesta. Gimana sih perasaannya? Aku Ita penasaran nih pakai kartu ini ya. Romance Angel Deck. Satu kali lagi. Oke. Perasaan si dia ke Feminine Leo. Perasaan si Scorpio. Ini ada yang terbalik kak. Finances and career ya. Ya, dia masih fokus ke karirnya, membangun karir. Kalau dihubungkan dengan pandemi ya, hampir semua dari kita pasti beberapa tahun terakhir ini mengalami penurunan gitu ya kak. Mungkin dia membenahi sesuatu yang kemarin dia punya banyak, akhirnya menyusut jadi sedikit. Bisa jadi keadaan keluarga juga pengaruh sih ya kak ya. Adakah yang lain lagi semesta? Kok agak alat ya kayaknya. Kenapa ini? Kita tadi barusan bacakan tarot untuk klien juga, tapi nggak kayak gini gitu. Kayak alat gitu. Susah turunnya gitu ya. Susah jatuhnya gitu. Wait. Apakah ini menandakan hubungan kalian yang sama seperti ini juga gitu? Kayaknya alat gitu ya. Energinya ya. Oke. Keep an open mind ya. Tetap buka pikiran kamu ya. Your soulmate may differ from your usual type and expectation. Ya, mungkin kamu berpikir tentang dia, berekspektasi lebih tinggi, padahal sebenarnya belahan jiwa kamu itu tidak seperti yang kamu pikirkan gitu. Atau bisa jadi dia bukan orang yang selama ini kamu dealing. Jadi
ibaratnya kalau kamu selama ini misalkan kamu sudah mengalami atau jalan dengan beberapa laki-laki gitu ya, mungkin belahan jiwa kamu yang akan datang ini sepertinya berbeda nanti gitu. Jadi dia tidak seperti yang sebelum-sebelumnya. Very soon. Oke, segera. Clearly decide what you want so that it comes to you now. Oke, jadi ini kayaknya kalau aku tadi baca yang ini, keep an open mind itu seperti out of the box ya Kak. Jadi jangan terpaku hanya pada satu orang saja gitu maksudnya di sini. Jadi lebih membebaskan pikiran dan hati dan keinginan ya. Jangan terlalu menuruti ego karena nanti akan sakit kalau tidak dituruti gitu ya. Ya memang seperti itu. Very soon kamu putuskan. Kamu fokus ya. Tujuan kamu apa sekarang? Misalkan kakak punya target apa di tahun ini? Ya tiap orang kan beda-beda ya Kak. Kamu tentukan tujuan kamu apa, yang kamu mau apa. Nah, jadi di situ nanti kakak tahu harus gimana gitu Kak. Oke. Playfulness. Oh ya, seseorang di sini menginginkan ya belayan, ya kasih sayang gitu ya, ingin dimanja-manja, ingin ketemu ya, bermain. Maksudnya bermain di sini tuh menghabiskan waktu bersama gitu ya, bercengkrama seperti itulah. Bebaskan diri, intinya bebaskan diri kamu berekspresi gitu. Kemudian apalagi semesta perasaan dia ya. Ini hidden truth. Jadi hidden truth oracle yang dia rasakan atau pesan tersembunyi dari ruhnya dia. Jadi message from his higher self. I look for you everywhere. It was my fault, but I blame you. Oke, mungkin dia pernah ngerasain kangen ya Kak sama kamu. Terus kayak dia itu mungkin dia membanding-bandingkan dengan perempuan yang lain, dengan cewek yang lain, dan dia nggak menemukan seseorang dengan karakter seperti kamu di orang lain itu, gitu. Mungkin dia juga stalking ya, ini sempet kayak stalking gitu ya. Dia mencari kamu dimanapun. Jadi diikutin terus gitu ya, kemana-mana diikutin aja. Kamu online di mana, kamu sedang berada di mana gitu ya. It was my fault, blah blame you. Mungkin dia ngerasa kayak harusnya aku bisa memanjakanmu gitu ya. Tapi aku tidak bisa untuk saat ini, sementara ini, karena aku masih memikirkan karir ya, membangun karir aku, masih bekerja keras gitu. Tetapi terkadang dia menyalahkanmu, padahal itu kesalahan dia gitu loh Kak. Ya mungkin karena ya wajar lah ya kalau misalkan cewek kalau dicuekin gitu kan pasti dia kayak ngambek, marah, pasti cowoknya tuh diobrak-obrak kayak gitu. Ya kan, mana sih kamu tuh, kayak tanggung jawabnya mana sih, katanya cinta, katanya sayang, katanya mau ketemu, tapi aku didiemin. Nah kayak gitu, nggak bisa cewek itu didiemin bentar aja ya. Pasti dia labil. Oke, higher self, apalagi pesannya? Apa yang ingin disampaikan sebenarnya dari dalam lubuk hati dia? Apakah sudah tidak ada? Oh my god, oh my god, oh my god, ini mau jatuh kayaknya ya Kak, ambil ya. Nah, we will be together again. Ya, sama-sama menginginkan untuk ketemu ya. Sebentar lagi mungkin Kak akan bertemu ya. Nih, very soon.
we will be together again. Kemungkinan beberapa waktu lagi ya kak. Bisa mungkin sebentar lagi, ini kan ada lebaran ya, tapi aku tidak menjamin bahwa lebaran bisa. Mungkin waktu-waktu bulan tengah-tengah tahun atau summer time ya. Pas musim-musim panas gitu mungkin ya. Bulan-bulan tengah tahun lah ya mungkin. Nah, ini adalah orang yang dipikirkan ya. Oke, kalau kita ngelihat di sini kok, ini kan lambang kejantanan ya kak, kejantanan dari laki-laki ya, maskulin ya kak. Mungkin ada sesuatu di sana yang membuat dia itu ragu ya. Ini bisa jadi ini yang buat dia takut tadi itu yang di awal kita bilang ya. Gitu kak. Jadi mungkin kayak lebih diperhatikan lebih. Mungkin ini hal yang sensitif ya kak, tapi kakak harus tahu juga gitu. Cari tahu lagi lebih dalam. Kalau bisa jangan sampai menyinggung dia ya kak ya. Oke. Terus ini yang tadi aku udah bilang ya. Tadi aku di chat aku bilang itu yang masalah pribadi. Nah, itu bisa jadi ini. Jadi ibaratnya kayak kartu ini tuh ngewanti-wanti kakak gitu. Dia itu kayak gini. Apakah kamu siap? Kayak gitu loh kak, ya kan? Apakah kamu siap menerima dia? Gitu. Untuk meyakinkan aja sih sebenarnya. Makanya kenapa kalian itu terpisah? Ada hikmahnya juga ya kak. Gitu. Oke, aku penasaran ya tadi waktu kakak cerita dia kerja di luar negeri ya. Kira-kira pekerjaannya itu di bidang apa? Oke, kita shuffle dulu. Oh, agak susah ini kartunya. Wait, apakah dia ada masalah di dalam kerjaannya kak? Mungkin ada berubah posisi atau berubah pekerjaan mungkin? Berubah pekerjaan atau menurun penghasilannya ya kak? Kurang tahu ya. Tapi itu yang ada di benaknya aku ya. Mungkin kakak bisa cari tahu lagi nanti. Oke. Tujuan hidup atau bisa juga pekerjaannya untuk pasangannya kakak Leo. Let go. Oh my god. Let go. Lepaskan. Walk away from this situation in order to resolve it. Oke, jadi mungkin kakak melihat terlalu dekat sama dia ya. Bisa dibilang sedikit posesif atau obsesi ya, terobsesi gitu, kayak keburu-buru gimana ya, kayak nafsu gitu loh kak, ya kan, paham kan maksudnya kita ya di sini. Jadi agak mundur dikit. Jadi kalau diibaratkan orang naik kendaraan, kalau naik mobil kita jangan terlalu dekat sama kendaraan yang di depan, karena nanti kalau depan ngerem mendadak kita bisa nabrak ya, kayak gitulah ya. Makanya kita harus jaga jarak kayak gitu kak, kurang lebih ambil satu langkah aja mundur. Nah nanti pasti kelihatan bedanya kok. Oke, jadi persepsinya dirubah sedikit. Nah ini ada perception ya tadi ya kak, di sini agak mundur sedikit. Nah ini cocok nih. Jadi masih seperti inspeksi gitu, melihat detailnya seperti apa dari kejauhan. Kalau kita terlalu dekat mungkin tidak bisa melihat, ya kan? Kalau jauh pandangan kita luas gitu loh kak, ya kan? Seperti kita kalau melihat dari atas bangunan atau gedung gitu ya, berbeda dengan ketika kita melihat face to face, jadi langsung kayak gini, langsung bertatap muka, kan beda pasti. Yang kita lihat hanya orangnya aja, tapi kalau kita dari atas gedung kita bisa melihat di sekelilingnya dia, ya kurang lebih kayak gitu.
Nah ini, talk to your angels. Ya ini berdoa, berbicaralah atau curhat sama malaikat, sama Tuhan gitu ya. Daripada kamu khawatir, serahkan semuanya kepada divine guide ya. Serahkan semuanya kepada pembimbing spiritual kamu. Ya semesta ya. Oke, masih belum terjawab ya kak. Tujuan hidup, wait. Kira-kira pekerjaannya itu berhubungan dengan apa sih? Gitu kan, penasaran aku. Animals. Mungkin dia penyuka binatang kali kak. Atau pekerjaannya berhubungan dengan binatang juga bisa ya. Apakah dia aku kok melihat seperti jual beli apa hewan peliharaan mungkin, atau di suatu tempat perbelanjaan atau pasar kayak gitulah kurang lebih, atau hal lain ya kak. Binatang kan banyak sekali macamnya gitu ya. Intinya clue-nya atau petunjuknya itu dari sini gitu. Yang lain, wow, ada banyak ternyata. Teaching, author, ya bisa seperti guru, pengajar gitu ya. Trainer, apakah dia trainer kak? Kita kurang tahu ya di sini, tapi ini yang keluar kak. Atau mungkin kakak belum tahu kali ya. Nanti kita discuss lagi ya kak di chat. Oke, ini penulis atau editor maybe ya. Dan sebagainya, segala sesuatu yang berhubungan dengan dua hal ini dan ini gitu ya. Mengajar, menulis ya, dan binatang, berhubungan dengan alam, binatang. Kayaknya content creator juga nggak sih dia itu kak? Kok kita sampai ke sana juga ya pikirannya. Siapa tahu bener. Oke, ini ada kristal. Maaf. Your connection to crystals and gemstones is channel for healing energy. Ya ini spiritualnya yang tadi ya kak, talk to angels, ini masih berhubungan ya. Jadi koneksi kamu dengan crystals atau permata ya kak, kakak punya, yaitu seperti menghibur ya, bisa menjadi sumber energi gitu, untuk healing aja sih. Bisa juga ini tentang sinar, jadi kakak menanyakan ke tarot. Nah ini juga termasuk sinar gitu ya kak, sesuatu yang berharga intinya. Kemudian kira-kira apa yang akan dilakukan dia ya dalam waktu dekat, atau rencana dia ke depan, mungkin gini aja deh. Iya, dia masih menyiapkan, ini masih dalam proses ya kak, financial tetap yang tadi ya di sini, financial problem, dia masih menata keuangan dia. Seperti yang kita bilang juga ya tadi ya kak, mungkin ini ada hubungannya juga sama keluarga. Jadi keluarga, keadaan keuangan keluarga dia secara keseluruhan itu mungkin juga mempengaruhi. Atau teman ya, bisa juga teman, lingkungan sekitar dia, tempat kerja, atau ada hutang yang harus dibayar. Jadi ibaratnya dia masih punya lubang yang harus ditutup gitu kak. Sekedar informasi saja ya, ini belum tentu benar juga ya kak. Cari tahu dulu, tetap harus mencari tahu dulu. Kita hanya memberikan petunjuk, jadi jangan 100% percaya, takutnya nanti jadi fitnah. Tapi biasanya sih banyak benernya sih kak, kalau dari aku saya. Yang lain lagi. Nah, ada yang sedih ya, ini mungkin kakak ya,
dia juga kayaknya kak, mungkin ada kesalahan yang pernah dia buat dan dia nyesel gitu tentang masalah ini ya, tentang keuangan kayaknya kak. Pernah, sepertinya dia pernah kayak salah mengalokasikan atau menginvestasikan uangnya gitu mungkin ya di sini. Atau hal lain, apakah dia suka main game kak? Kakak nanti info kakak kita ya. Oke. Ada lagi nggak yang mau datang, yang akan datang ya? Oh, King of Wands-nya masih terbalik ya, dia kayak masih belum apa ya, ibaratnya lesu karena iya ada masalah di finance-nya ini gitu kak. Dan ada satu hal yang tadi kak di sini, ini yang aku kita bilang tadi itu yang masalah pribadi ya, maskulin, tentang maskulin dia. Oke. Itu kayaknya dia bikin dia nggak pede gitu, kayak dia nggak punya kemampuan atau nggak punya kuasa gitu loh, kalau ngelihat dari gambarnya di sini ya, simbol ya kak ini kak ya. Ada lagi nggak? Apa lagi ya? Satu kali lagi kah dari kartu ini mungkin? Kira-kira bisa ketemu nggak? Nah, ada new love. Oke, berarti ini berhubungan dengan keep an open mind. Ya, buka pikiran kak untuk cinta yang baru, gitu kak di sini. Jadi ibaratnya gini, jangan tergantung sama satu orang aja, ya kan? Gitu kak. A new person has stirred your romantic feelings. Mungkin akan datang ini ya orangnya. Siapa tahu sebentar lagi. Stay optimistic about your love life. Oke. Tetap berpikir positif, optimis ya. Semangat gitu menerima cinta yang baru ini nanti. Bisa jadi ini juga dia sih, tapi gimana ya? Bisa dua kemungkinan ya kak. Kira-kira dia ada cinta yang baru nggak? Ada orang lain nggak ya kira-kira? Tapi nggak masalah juga sih kak. Nanti kita bahas yang tentang ini ya. Karena gini kak, kadang ini dalam banget ini ya jadinya kak, panjang. Keep an open mind. Kadang apa yang kita lihat dari orang, image-nya asli, image-nya bukan aslinya sih, image, kadang apa yang kita lihat dari orang lain belum tentu itu keadaan sebenarnya. Nah seperti itu loh kak, ya kan? Banyak hal dari fisik, dari spiritual, mental, banyak sekali hal yang bisa disembunyikan, bisa ditutupi, ya banyak sekali. Ya ini yang perlu ya makanya kenapa harus buka pikiran ya, tetap buka pikiran, jangan hanya terpaku kepada satu orang. Ya itu nanti jatuhnya akan merusak pikiran kita sendiri kak, gitu. Sebenarnya baik sih maksudnya ya di sini. Makanya kenapa ada cinta baru, new love. Gitu. Jadi kalau misalkan dia tidak sesuai dengan ekspektasi kamu kak, nah kamu harus menyiapkan untuk cinta yang baru menggantikan ini. Gitu kak maksudnya. Jadi kakak nih sebenarnya dijagain kristal ya, talk to angels, let go ya kak ya, gitu. Semesta pengen bilang ini ke kakak, gitu kak. Makanya kenapa ada jarak. Nah banyak kan hikmah yang bisa diambil kan kak dari LDR. Kakak kan udah pernah menjalin hubungan dengan orang yang gak jarak jauh juga kan ya, jadi kan bisa membedakan, oh iya ya, enaknya tuh di sini kalau LDR, kalau ketemuan enaknya di sini, nggak enaknya di mana gitu ya, sama-sama menimbang-nimbang lah, membandingkan.
emang harus ada perbandingan sih untuk positif ya Kak, maksudnya ya untuk diri kita itu supaya tidak salah memilih gitu. Sekarang pesan atau nasihat ya, nasihat apa yang harus dilakukan kira-kira? Apa yang harus dilakukan? Nasihat? Lihat nggak sih, kayak dia berbalik sendiri gitu, mau turun nggak mau turun, tapi udah kebalik. Left. Di sini ada yang sedih. Sudah kayaknya jarang tersenyum, jarang apa ya? Ya nggak, hampir nggak bisa ketawa gitu. Oke, jadi harus melepaskan ikatan gitu ya Kak. Mungkin ini yang sedih ya. Kok sedih banget sih aku ngeliat ini ya. Ya tertawalah gitu kan, hidup ini hanya sementara, buat apa dibuat susah gitu ya kan, katanya lagunya Kus Plus ya kalau nggak salah Kak. Some good shit is about to happen. Nah, you look like a cowok ini nyambungnya ke sini nih, kamu kelihatan kayak berantakan gitu. Ya kan, karena hanya memikirkan seseorang sampai kamu lupa diri. Sampai kamu depresi, hampir stres mungkin lah ya. Oke. Love, tertawalah, senangkan dirimu, bahagiakan dirimu, gembiralah. Karena obat gembira adalah obat gitu kan. Hati yang gembira adalah obat gitu maksudnya Kak. Yes, don't let your issues work it out. Akan ada hal baik yang akan datang. Nah, ini nih, senyum, tertawa atau gembira, merasa gembira hati kita, ini akan menarik energi-energi positif gitu Kak, termasuk cinta yang baru. Oke? Nih. Simple ya, tapi kalau nggak tahu, ya nggak tahu, nggak bisa. Jadi kayak orang gelap, orang buta gitu. Jangan biarkan masalahmu atau pikiran-pikiran burukmu ini merusak sesuatu yang akan datang, yang bagus ini gitu Kak. Jadi lebih banyak, bener Kakak ya, banyak berdoa, meditasi, let go, lepaskan. Jadi memang kita bukan Tuhan ya Kak, memang nggak bisa selalu mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita hanya sebagai wayang gitu ya, dalam tanda kutip ya, ibarat wayang. Tuhan yang memainkan kita, memainkan drama, kita hanya sebagai wayangnya, kita menjalani saja, menerima apa yang Tuhan berikan. Seperti itu Kak. Kira-kira apa lagi ya? Oke, sudah cukup? Aku tak pengen tahu untuk new love ya. Penasaran gak sih? Untuk new love, new love atau cinta yang baru ini maksudnya apa gitu? Aku tak penasaran. Oh ya, buat teman-teman yang ingin melakukan personal reading, bisa kalian check out lewat Shopee juga ya teman-teman. Ada di kolom deskripsi kalau kalian mau atau ingin tahu ya. Dan banyak juga video-video yang lain untuk klien Aquita yang sudah menanyakan ke Aquita ya. Kalian bisa lihat-lihat dulu mungkin nanti. Kalau misal, oh oke, aku pengen coba, aku search nih gitu kayaknya. Aku ingin menanyakan seseorang atau sedang kalut, mempunyai masalah, seperti nggak punya jalan keluar, kalian boleh ya menanyakan ya teman-teman. Siapa tahu memang jalannya dari sini. Oh, Knight of Wands. Tadi ada King of Wands, Knight of Wands. Ini orang yang baru ya Kak. Oke. Seseorang yang akan datang ini bisa
aku itu belum jelas ya kak, apakah ini itu orang dari masa lalu kamu atau orang baru. Tapi kalau aku itu ngerasain energinya yang di sini ya, ini sepertinya beda sama ini, beda sama ini. Jadi kayaknya ada orang baru nih, dan dia itu nggak banyak ngomong, tapi kayaknya kalau misalkan dia datang ke kamu kak, kalau misalkan beneran nih ya, kalau misalkan dia beneran datang ke kamu, dia tuh orangnya kalem, nggak banyak ngomong tapi langsung to the point, bakalan apa ya, ngajak kamu serius gitu kak buat nikah. Yes, Queen of Swords, dia udah bawa udah punya niat, udah punya strategi, senjata apa ya kira-kira yang harus diomongin apa aja gitu ya. Nih akan ada komunikasi sebentar lagi ya kak. Oh, mungkin kakak belum pernah memikirkan tentang dia, mungkin kakak akan terkejut nanti. Tuhan, ini beneran gak sih? Aku itu juga kurang tahu ya, karena ini hanya prediksi ya kak. Cuman kenapa kartunya yang keluar ini ya? Oh, dia akan kasih kamu dunia, everything. He will give you everything. Dia akan memberikan kamu segalanya apa yang kamu butuhkan di sini kak. Vibe-nya udah kerasa sih aku itu. Kayaknya orangnya kulitnya putih, agak tinggi. Kalem ya, kalem. Kadang pakai kacamata, kadang enggak. Suka pakai kemeja lengan pendek warna hitam. Kalau kita ngelihatnya di sini. Apakah ada yang ngedeketin kakak yang dengan ciri-ciri itu kak? Mungkin. Kira-kira bintangnya dia itu apa? Ini orang yang baru ya. Yes, life is a game ya, memang dunia itu ya, hidup ini memang seperti permainan ya kak. Kalau diseriusin ya jadi serius, kalau nggak diseriusin ya jadinya biasa aja, santai aja gitu. Tergantung cara kita menanggapinya. Orang yang baru ini bintangnya, please God, please. Ini Scorpio energi. Oh, energinya Scorpio, berarti dia dong. Mungkin dia akan membenahi cinta yang lama atau hubungan kamu yang lama dengan sesuatu yang baru gitu kak, mungkin. Apakah ada Scorpio yang lain? I don't know. Kita lihat aja nanti ya kak. Aku itu juga nggak mau memberi apa ya, PHP ya, jangan, nggak boleh ya memberi harapan palsu. Gemini. Oke, kenapa energinya Gemini yang turun di sini? Ini kakak sendiri yang tahu ya, siapa kira-kira orang Gemini. Yes. Satu lagi petunjuk. Untuk orang yang baru, I want to feel that way again. Berarti ini dari orang yang pernah kenal sama kakak. Oh, dari mantan kah? Atau sebelumnya mungkin hanya berteman sekilas, belum terlalu deket. Kalau Scorpio masuk ya kak ya, kalau yang ini ya kayaknya ya, karena ini kakak kan udah kenal nih, yang tadi tuh yang aku bacain. Jadi bisa dua kemungkinan gitu ya kak, maksudnya. Tinggal kita lihat saja nanti. Ada lagi kah? Satu lagi mungkin pesan dari orang yang baru. Sometimes I stay awake thinking about you. Ya, kadang itu mikirin kamu malam-malam gak bisa tidur. Apakah ada yang pernah bilang gitu ke kamu kak? Yang mana ya? Jadi
tentukan pilihan gitu ya Kak. Tadi kan sudah dijelaskan di sini. Nah, sebelum membuat keputusan atau menentukan pilihan, Kakak cari tahu lebih jauh dulu, selengkap-lengkapnya, sedetail-detailnya ya. Kita pernah bilang di video kita yang sebelum-sebelumnya ya, Tarot for Client juga ini, kalau lebih baik itu kita membuka mata kita lebar-lebar sebelum menikah dan menutupnya rapat-rapat setelah menikah, gitu Kak. Paham ya maksudnya Kak? Di sini jadi mendingan jelek-jelekan aja dulu di awal sebelum menikah, kita tahu semuanya jelek-jeleknya ya, daripada nanti kalau udah nikah malah jadi lebih buruk lagi, kayak gitulah ya kurang lebih ya. Jadi dibawa santai aja gitu Kak. Yang bikin kita terburu-buru itu apa sih sebenarnya? Kan nafsu, ya nggak sih?